niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustaz? Nabi tak ada buat, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in ada. Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang, Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustaz? Sampai sekarang solat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Solat diterima, solat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu solat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda solat reject, STMJ, solat terus maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu, wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik namanya Ahriman, ada Tuhan jahat namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman karena Tuhan baik, Tuhan jahat berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja, tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah, bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup. Tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi
Kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah cendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzdzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Udah contoh-contohnya dari tadi. Allah itu kan adanya di aras. Ini bertanya atau menjebak? Aras itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas aras. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas aras, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir karena bertentangan dengan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas aras, apa artinya? Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia bolak-balik naik speed. Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati, maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Ulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Allah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah. Satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Ustaz, saya mau nanya, saya sudah sholat istikharah, sudah muncul orang dalam mimpi saya. Kemudian kami segera lamaran insyaallah. Tapi Ustaz, di perjalanan ramalan ini saya rasa mendapat cobaan yang berat. Saya ragu. Sebaiknya menurut Ustaz saya sholat istikharah lagi atau gimana? Tak usah istikharah lagi, nanti nampak pula yang lain. Istikharah dia sekali lagi. Nampak satu lagi. Kamu sudah lamar anak gadis orang. Tradisi kita di bumi Melayu tak sama macam di Arab. Di Arab kalau batal tunangan itu biasa. Di tempat kita kalau sampai batal tunangan, malu mak bapak dia. Kenapa dulu berani Minang? Berani Minang, berani tanggung jawab. Jadi gimana Pak Ustaz? Kuatkan hatimu, jangan pandang anak gadis orang lain. Memang selama proses tunangan ini banyak godaan. Makanya jangan tunangan lama-lama. Kalau perlu tunangan pagi tadi, sore akad nikah. Lama-lama ini tunangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tunangan. Semester berapa? Semester 1. Kapan mau nikah? Nanti selesai S2. Pada saat pengajian ibu-ibu seringkali masuk waktu sholat. Apabila ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah sesama ibu-ibu, bagaimana hukumnya dan bagaimana posisi imam ibu-ibu tersebut? Ini shop, ini ibu-ibu, maka yang imam itu di tengah.
Imam di tengah, tak maju tak mundur, di tengah dia jadi imam. Allahu Akbar, dengan syarat ibu-ibu semua, tak ada laki-laki. Maka dia biasanya wirid pengajian sore asar, maka ibu itu jadi imam. Maka dia di saf paling depan, tidak di depan macam laki-laki, dia satu saf dan dia tetap menjaharkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Begitu. Yang pula karena perempuan tak boleh bersuara, batuk aja. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak bagus, ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, dia baca doa aja. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma dzakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Minhu manasina. Tak ada nih. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak solat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Tak bisa terlentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa. Kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Ya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam, dia keluarkan HP-nya. Bukan HP pula. Yasin, astaga. Ternyata casingnya metal, signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak tuh membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Masri Hadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang
di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkan. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asyik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram itu minum dia di bawah. Itu guna siram, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana. Ada satu titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan. Man lazamal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4, sholat tahajud. Saya jam 2 ada bangun, mantap. Jam 3, hebat. Jam 4, oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP. Banyak-banyak istighfar.
Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz, caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga, nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Bas, tak ada tuh darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qardawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah, supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sedikit, baru jumpa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede. Kamu kenapa tak sholat? Nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaallah. Sering-sering aja SMS. Itu tak bisa, karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamatkan. Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati dia langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan.
Innahu yusghiluhum, karena Ja'far meninggal keluarganya sibuk bawakan makanan. Seelok-elok serancak-rancak nyobana awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati, jangan susah. Nih kami bawakan nasi, makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz, kami bawakan ini beras bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian, datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah. Karena akikah tak boleh berkongsi, mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairini. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairini. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa Pak Ustaz, mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlaq kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Kalau sudah lewat hari ke-7 dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14 hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam, umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan roh, boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia, boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru nih yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih Syafi'i, Ustadz Mustafa Umar tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadhiyah. Wudu dengan sholat, jual belinya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Oke. Yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang
mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz Sodri, dia pakai Hambali. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko pendek, qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustaz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustaz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustaz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustaz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Tujuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk-tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapari api, us perang-perang deno orang kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat satu titik. Kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat, berarti salat di Gunung Merah tak sah. Mana ada Ka'bah situ? Oh, tadi Ustaz Sodri nyembah ginting. Pahami baik-baik. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan
husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala salat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi dua bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh, yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil bagi hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum, bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya berwuduk pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Buwi. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah SWT, cerita masalah akhlak, pakai basahan, walaupun tak ada orang menengok. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli sunnatal, usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala. Enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam.
niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak, tapi niat imam sudah mengcover semuanya. Bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilafazkan di mulut, dalam hati sudah niat. Ma'allun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melafazkan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka dia dapat balasan halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Adakah umat Nasrani mendoakan sesamanya seperti umat Islam yang mendoakan untuk sesamanya? Saya tak pula paham agama dia. Saya diundang ceramah di sini aja, belum pernah ke depan lagi. Tapi yang jelas mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu mereka mendoakan? Saya selalu juga dengar di radio. Kadang kita tak niat terputar dengar radio. Mereka mendoakan. Bahkan langsung di TV. Saudara, domba-domba Allah yang tersesat, angkat tanganmu ke TV semua. Angkat. Diangkatnya ke TV. Mereka saling mendoakan. Bahkan mereka luar biasa. Tidak hanya saling mendoakan. Bapak kalau masuk ke perkampungan suku Talang, tepi sungai Batang Gangsal, kiri kanan, mana kampung, tengok nanti. Jangan tanya agamanya, masuk saja. Kalau jalannya semenisasi, ada air bersih, banyak rumah beton, itu pasti rumah. Itu cirinya. Semenisasi, ada air bersih, ada rumah beton, itu punya dia itu. Mana yang jalan tanah, airnya kotor, rumahnya buruk, itu orang Islam itu. Saking kan pedulinya mereka. Apakah sholat batal kalau apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah kita ginikan, dia pula mengginikan kita. Tak kasih tahu. Kita sedang sholat, waktu di awal dia diam. Pas kita sedang sholat dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah ini di sini. Dia sholat, gitu deh. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz sobi, mumayyiz, akil baligh. 3 pembagian. Sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan, tapi belum akil baligh. 3 aja Pak Ustaz ya. Di atas akil baligh, akil mukhtar. Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar. Ujung mukena sah. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia embus kipas angin, berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai, tapi ke atas mukena sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat, panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh. Mana yang lebih afdal? Salat
dibuka atau ditutup? Apanya yang dibuka ditutup? Mana yang lebih afdal waktu sholat? Tak bisa saya baca. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban, jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban. Zur ghibban tazdad hubban, jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, salat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang, pagi datang, siang datang, malam datang, asal nengok, suntuk itu lagi datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa, sholat jamaah orang terkendala, menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali, tazdad hubban, jarang jumpa maka akan membangkitkan gairah kasih sayang. Ustaz, saya punya guru bahasa Inggris, orang Cina. Bagaimana seharusnya adab saya sama Cina itu Pak Ustaz? Bolehkah belajar dengan orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Tahun kedua, Perang Badar. Pada saat Perang Badar, ditangkaplah orang kafir ini tawanan. Gimana cara melepaskannya? Siapa kalian bisa mengajar 10 anak orang Islam tulis baca? Bebas. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus. Jadi boleh belajar tapi tentu dengan menjaga adab-adab. Kalau guru tadi laki-laki pakai jilbab panjang, hijab. Kalau guru tadi perempuan kasih tahu dia, Bu, ibu nanti kalau datang supaya pakai baju kurung ya Bu. Ibu pakai kerudung tutup. Makanya di Malaysia kalau mau masuk Masjid Putrajaya, untuk bule-bule turis-turis harus pakai jubah panjang. Jangan dia masuk ke masjid kita seenaknya saja, tidak menutup aurat. Jaga. Hanya mengambil ilmunya saja. Tapi kalau sudah nampak gaya-gaya dia ingin mengajarkan, tapi seherannya saya, kenapa mesti dia dipakai? Orang Islam tak ada lagi. Tak ada orang Islam di Pekanbaru ini yang pandai bahasa Inggris. Kecuali mati semua guru bahasa Inggris. Apakah dia? Ustaz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan. Kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan. PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan. Maka kesimpulannya, ini dalilnya, yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa diimpeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak? Ummu Syifa berkumis. Ummu Syifa itu perempuan, tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh, adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini 3, komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Ustaz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua?
Ustaz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa. Makanya kata Nabi motivasi, iyakunu fuqara, kalau dia miskin yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara, kalau dia susah yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti, tunai sah. Al-mut'atu dini wa dini abai, nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina, siapa yang nikah kontrak maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man ankaraha falaisa minna, siapa yang menolak nikah kontrak maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you, hilang tiga dosa. Siapa yang melangkah, satu langkah pahala. Pahala, 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 pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak. Pokoknya enaklah sih. Ustadz, boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Kerincing, 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 kerincing. La yaqribna bi arjulihinna, janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Kenapa dilarang perempuan memukulkan kakinya ke lantai? Apa kronologis sebab ayat ini? Zaman dulu orang jahiliyah dipakainya gelang kaki, habis itu dia pun jalan kerincing, 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 kerincing. Kalau sempat dia lewat di sini, mengangolah semua bapak-bapak menengok. Tinggal ustaz ceramah, itulah tak boleh. Kalau ada anak gadis pakai gelang kaki, apa hukumnya? Apa tujuannya pakai gelang kaki? Tujuannya gelang kaki supaya suaminya tahu bahwa istrinya ini hemat, Pak Ustaz. Baik, tapi kebanyakan orang sekarang pakai gelang kaki bukan untuk suaminya, untuk laki orang. Pergi undangan, pakai gelang kaki, semua mata nengok kaki. Habis terlangkup orang nengok. Lupa menengok kaki sendiri gara-gara menengok kaki orang. Bersoleklah untuk suamimu, berhiaslah untuk suamimu. Banyak perempuan-perempuan bersolek, berhias, berpakai perhiasan untuk laki orang, untuk lakinya di rumah macam hantu itu. Ustaz, apa boleh berwuduk sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwuduk saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwuduk, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube, kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas, kenapa Ustadz gak nyambung jadi doktor? Saya dapat beasiswa dari AMCI,
AMCI, Ajong Marocain Cooperation International. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan, habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji, habis selesai saya pergi ke Makkah haji, bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa Maulid Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawabnya? Oh jadi Ustaz nyalahkan kami ini? Enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat doktor honoris causa 1000 jam di YouTube katanya ada hadiah doktor. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh? Boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup. Pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan hawa nafsu yang tidak-tidak, hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam, wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang orang dibukanya kamus, kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka, hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah, di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sok. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sok? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, rukuk, iktidal. Itu harus apa tidak Pak Ustaz? Sunnat. Rukun, syarat, wajib, sunat.
ngangkat tangan 4 itu sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud, mau bangkit dari sujud tasyahud awal, Allahu Akbar, sedaun telinga. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Sami Allahu liman hamidah, 3. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu. Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih 2, sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada. Mazhab yang mengangkat sekali saja, Hanafi. Hanafi cuma sekali aja, Allahu Akbar. Lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz. Belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu.